Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran SBDP untuk kelas 5. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Bagus, semuanya dalam keadaan sehat. Sudah sarapan? Sudah mandi? Bagus. Berarti udah siap untuk belajar ya nak ya? Ya kan? Udah siap untuk belajar kan nak? Oke, kalau sudah siap untuk belajar, nah berarti peralatan-peralatanmu sudah kamu siapkan kan? Nah, buku tulisnya ada 3, catatan, buku latihan, buku PR, pulpennya, semuanya sudah kamu persiapkan ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih setiamu yang kami rasakan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, melalui kesehatan dan napas kehidupan yang masih kami miliki. Kami memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan yang menyertai kami dari awal hingga akhirnya, sehingga pembelajaran ini Tuhan bisa berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya baiklah anak-anak ibu sekalian, sekalipun masih dalam pembelajaran daring, ibu percaya kita semua dalam keadaan semangat. Sama seperti ibu semangat, kamu juga harus semangat. Oke anak ya. Nah, di awal pembelajaran kita untuk pelajaran untuk muatan SBDP adalah tentang gambar cerita. Nah, sambil ibu menjelaskan, sambil kamu buka buku tema 1 kamu, yaitu halaman 10 ya nak ya. Kamu buka buku tema 1 kamu, yaitu halaman 10. Udah dapat kan? Oke, bagus. Kalau sudah dapat, kita mulai. Gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Ya, gambar cerita itu adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Ya. Contoh gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks, ya. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, kalau kamu perhatikan sampul buku ini, buku tema 1mu ini, inilah yang dikatakan dengan gambar ilustrasi. Di mana gambar ini, ya gambar ilustrasi, gambar-gambar yang ada pada halaman buku kamu ini, pada sampul buku kamu ini, sampul luar buku kamu ini, gambar ini mendukung mendukung isi dari bacaan atau teks yang ada pada buku kamu. Oke? Nah, apa tujuan daripada gambar ilustrasi? Ya, tujuan daripada gambar ilustrasi adalah memperjelas, memperindah dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, apa objek gambar ilustrasi? Bisa gambar manusia, bisa gambar hewan, bisa gambar tumbuhan atau benda-benda di sekitar kita. Nah, jadi kalau kamu lihat di sini di buku tema 1 kamu ini, gambar ilustrasinya berupa apa? Berupa manusia dan benda-benda yang ada di sekitar kita, ya, seperti papan tulis, ya, kemudian bangku, meja. Nah, jadi objek gambar ilustrasi bisa gambar manusia, gambar hewan, gambar tumbuhan, ataupun benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah menentukan gagasan. Ya, menentukan gagasan. Dalam menentukan gagasan ini, setelah kita tentukan gagasan, maka kita tentukan ya adegan gambarnya, tokohnya, suasananya di mana, bagaimana keadaannya, bagaimana suasananya, kemudian media yang digunakan. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita ya menentukan gagasan, yang kedua adalah menentukan sketsa. Kamu membuat sketsa.
Dalam membuat sketsa, kamu aturlah tata letaknya, letak daripada objek kamu tadi. Kemudian ukuran objeknya bagaimana. Baru setelah itu lakukanlah pewarnaan, ya. Lakukan pewarnaan. Pewarnaan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pewarnaan sesuai aslinya atau pewarnaan berdasarkan imajinasi kamu sendiri. Kamu sendiri yang menentukan warna apa yang kamu pakai. Nah, kemudian media gambar. Media gambar yang kita gunakan ada yang namanya media alas gambar. Apa itu media alas gambar? Media alas gambar adalah tempat kita menuangkan gambar, tempat kita menggambar. Nah, jadi tempat kita menuangkan gambar atau tempat kita menggambar bisa itu pada kanvas, bisa pada kain, bisa pada kertas, kaca atau komputer. Kemudian media pewarna. Media pewarna ini misalnya pensil air. Media pewarna pensil air ini kita katakan tuh dengan media kering, ya. Kemudian ada cat air, itu kita katakan dengan media basah. Nah, selain daripada cat air ada cat minyak, ya. Tapi untuk SD kita hanya pakai kalau nggak pensil warna atau krayon kita menggunakan cat air. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh gambar ilustrasi. Nah, kamu perhatikan di sini, ini contoh gambar ilustrasi. Oke? Bisa? Nah, gambar ilustrasi, ya, gambar ilustrasi itu bisa kita peroleh dengan dua cara. Ada itu gambar berupa foto, ada gambar tangan. Jadi kita foto dia, ya, kita foto yang kita peroleh gambar itu kita dapatkan dengan memfoto objek, ya. Gambar yang kalau dikatakan dengan gambar berupa foto, berarti gambar itu kita peroleh dengan cara memfoto, ya, memfoto objek. Sedangkan gambar tangan berarti kita menggunakan tangan, kita gambar sendiri, ya, kita gambar sendiri. Itu bedanya gambar berupa foto dengan gambar tangan. Jadi dalam membuat gambar ilustrasi boleh kita gambar apanya objeknya, atau boleh kita buat sendiri, kita lukis dia, kita membuat sketsanya sendiri. Nah, ini contoh gambar berupa foto. Ini kalau kamu perhatikan objek ini didapatkan dengan cara memfoto, ya. Dengan cara memfoto objek ini. Ini adalah contoh gambar berupa foto. Sedangkan yang ini adalah gambar tangan. Gambar yang kita peroleh dengan menggoreskan tangan kita, dengan melukis pakai tangan. Kita menggunakan tangan kita. Oke? Bisa kan kamu bedakan kan? Nah, kemudian kita akan melihat yaitu ragam gambar ilustrasi. Ragam gambar ilustrasi ada cergam, komik, kartun, pamflet, cover, karikatur, ya. Kemudian setelah kita mempelajari tadi ragamnya, apa medianya, bagaimana langkah-langkahnya, sekarang kita akan mempraktekkannya. Jadi coba kamu simak, ya, kamu simak video yang Ibu tayangkan. Ini Ibu ambil dari YouTube, ya. Silakan kamu simak, ini menggambar ilustrasi dengan cara sederhana. Ini ada hubungannya nanti dengan tugas yang akan Ibu berikan kepadamu. Oke, anak? Sambil kita simak, sambil kita belajar bagaimana cara menggambar ilustrasi. Perhatikan, ya. Kamu perhatikan apa yang dilakukan, ya. Membuat gambar sketsa. Lihat caranya melukis dia, cara memegang pensilnya diperhatikan. Nah, setelah dibuat sketsa, kemudian dipertegas gambar menggunakan spidol hitam, ya. Setelah kamu buat tadi dengan pensil yang sketsanya tipis, garis-garisnya tipis, nah setelah dapat hasilnya, kamu pertegas dengan menggunakan spidol. Coba diperhatikan. Dibuat matanya, dipertegas matanya, pertegas mulutnya,
Coba kamu perhatikan. Begitu juga dengan gambar yang satu lagi. Ya kan? Coba sambil diperhatikan ya nak, disimak, diikutin. Jadi nggak ada alasan nggak pandai melukis mem, nggak pandai menggambar mem. Ini cara sederhananya. Ya, dipertegas yang sudah dibuat tadi, dipertegas. Nah. Kemudian setelah dipertegas, hapus gambar sketsa pensil ya. Hapus gambar sketsa pensil, kemudian kamu menggunakan pensil warna untuk mewarnai. Ya, ini pensil warna, pulpen apa yang spidol warna ini ya, spidol warna dipakai ini untuk pewarnaannya. Coba kamu perhatikan, ya, itu dia mewarnai, ya, sesuai dengan imajinasi dia, ditambah dengan warna aslinya. Coba kamu perhatikan, ya, warna-warna yang ditampilkan. Hasilnya jadi menarik ya. Setelah diwarnai, hasilnya lebih hidup, lebih terlihat seperti nyata dia. Ini wadahnya ya, wadahnya dia juga warnai. Wow, jadi menarik. Ya, semakin menarik kan, semakin diberi warna, semakin menarik ya. Nah, ternyata pewarnaan itu menghidupkan ya, memberikan nuansa tersendiri kepada lukisan, kepada gambar kitanya. Oke, nah jadi itu contoh gambar ilustrasi jenis kartun, ya kan? Kamu sudah memperhatikan bagaimana cara membuatnya tadi. Nah, sekarang kamu perhatikan tugas berikutnya, ya. Buatlah gambar ilustrasi dengan tema gambarnya hewan kesayangan, ya. Buatlah gambar ilustrasi dengan tema, ya, dengan tema gambarnya hewan kesayangan. Apa hewan kesayanganmu? Silahkan kamu buat gambarnya. Ikuti cara-caranya tadi, ya nak ya. Ibu yakin kamu pasti bisa. Oke? Nah, jadi bisa kamu lihat itu ibaratnya contoh di halaman 12. Itu apakah kamu memiliki hewan kesayangan seperti itu? Bisa juga kamu lukis itu, ya. Apa yang menjadi hewan kesayanganmu? Silahkan kamu lukis, kamu gambarkan di buku gambar kamu. Jadi tugas kamu hari ini SPDP adalah buatlah gambar ilustrasi dengan tema gambarnya hewan kesayangan. Oke? Nah,
Jadi sampai di sini pembelajaran Ibu hari ini tentang SBDP. Nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya, oke? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.